Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Al-imanu bi anna al-mauta haqqun. Bermula ini itu iman. Bi anna al-mauta, dengan sesungguhnya kematian, haqqun itu hak. Wa wajibun imanuna bil mauti. Wajibun, dan wajib imanuna oleh iman kita bil mauti, dengan kematian. Wa yaqbidur ruha, dan menggenggam akan ruh Rasulul mauti oleh utusan kematian. Wa wajibun, dan bermula wajib imanuna, iman kita, ay tasdiquna, artinya tasdiq kita, pembenaran kita, bil mauti, dengan kematian. Annahu, sesungguhnya dia kematian, haqqun itu hak. Kematian tidak ada yang meragukan. Tidak ada yang meragukan kematian. Siapapun tahu bahwa kematian pasti datang. Karena itu dalam Al-Quran disebut dengan al-yaqin. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin ay al-maut. Wa'bud, dan sembahlah olehmu, rabbaka, akan Tuhanmu, yaitu Allah, hatta ya'tiyaka, sehingga datang akan engkau al-yaqin, oleh kematian. Sampai dinamakan demikian, al-maut disebut dengan apa? Al-yaqin. Annahu, sungguhnya dia, al-maut haqqun itu hak. Wa annahu, dan sungguhnya dia, al-maut nazilun, itu mendatangi bikulli zawatil arwahi, dengan setiap para pemilik arwah, para pemilik ruh. Termasuk dalam hal ini adalah binatang-binatang, zawul arwah, itu dia. Illa, kecuali, man sya'allahu, siapa yang telah berkehendak oleh Allah, lahu, baginya, man, al-baqa'a, akan kekekalan. Ada beberapa makhluk Allah yang dikekalkan oleh Allah. Wa yadullu, dan menunjukkan, ala dzalika, atas demikian itu, annal mauta haqqun, qauluhu, oleh firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri, wa nufikha, dan ditiup, fis suri, dalam sangkakala. Wa sa'iqa, maka pingsanlah. Yang dimaksud sampai mati, matilah. Man fis samawati, oleh siapa yang di langit, wa man fil ardi, dan oleh siapa yang di bumi, illa, kecuali, masyaallahu, orang atau siapa yang telah dikehendaki oleh Allah. Jadi pada tiupan pertama tersebut ada beberapa yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Faqad qala, maka telah berkata, ba'dus salafi, oleh sebagian salaf, ulama salaf, inna hamalatal arsy, sesungguhnya para penyanggah arsy, yang dimaksud pemundak, para pemundak arsy, wa zabaniyata jahannama, dan malaikat zabaniyah di jahannam, wa aqaribaha, dan kala jengkingnya jahanam.
Jadi di neraka jahanam ada kalajengking, tentu tidak seperti yang ada di dunia ini, skorpion kecil-kecil. Di jahanam tidak ada bandingannya. Wa hayyatiha, dan ular-ularnya jahanam. Wa khuzzanal jannati, dan para penunggu surga. Wal hurul 'aina, dan para hur al-'ain. Biasanya kita menerjemahkan bidadari. Yang dimaksud adalah para pelayan di surga yang disiapkan oleh Allah bagi penghuninya. Hur. Wal wildan al mukhalladina, dan al wildan al mukhalladin, makanya disebut dengan al mukhalladin. Nah, mereka juga disiapkan oleh Allah sebagai para pelayan bagi penduduk surga. La yafnuna, tidak punah mereka. Jadi semua itu tidak punah. Nah, jadi ada beberapa makhluk Allah yang pada tiupan pertama oleh malaikat Israfil tidak mati. Wa yadullu ala mautil anfusi, dan menunjukkan atas kematian semua jiwa selain yang dikhususkan itu tadi. Qauluhu, oleh firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap jiwa, artinya yang memiliki ruh. Dha'iqatul mauti, itu merasakan al-mauti, akan kematian. Nah, ini yang dimaksud dengan bait syair wa wajibun imanuna bil mauti. Lanjut. Wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Wa yaqbidu, dan menggenggam ar-ruha, akan ruh. Ai, artinya yukhrijuhu minal jismi. Yukhrijuhu, mengeluarkan, hu, akan ar-ruh, minal jismi, dari jisim, rasulul mauti, oleh para utusan, oleh utusan kematian. Allah mengutus terhadap para makhluk yang memiliki nyawa tersebut, para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh mereka. Wa huwa, dan bermula dia, Rasulul Maut, al-malakul karimu, yaitu malaikat yang mulia, Azrailu, yaitu Azrail, dengan fathah ain bacanya, Azrail alaihi salam. Fayaqbidu, maka menggenggam atau mengeluarkan akan ruh oleh Azrail, kulla ruhin, akan setiap ruh. Wa yashmalu, dan mencakup zalika, akan demikian itu, kulla ruh, arwahasy syuhada'i, akan ruh-ruh para syuhada. Walau syahid bahrin, walaupun syahid lautan, yang dimaksud karena tenggelam. Wa arwahil bahaimi, dan ruh-ruh binatang-binatang. Walau baroghisa, sekalipun nyamuk punya ruh juga itu. Kita dipukul sama aplak, gaplok kayaknya, mati itu nyamuk, ditempeleng nyamuk kayaknya. Adanya di pipi, ditempeleng gitu. Nyamuk mati itu, nyamuk keluar ruhnya, dicabut oleh malaikat Azrail.
la yasihhu ma yuqalu, lakin akan tetapi la yasihhu tidak benar ma yuqalu apa yang dikatakan innahu sesungguhnya Azrail yaqbidu ruh nafsihi, mengeluarkan akan ruh dirinya sendiri. Wassawabu, dan yang benar annallaha ta'ala sungguhnya Allah ta'ala yumituhu mematikan oleh Allahu akan Azrail biqudratihi dengan kudrahnya Allah, fayakunu maka adalah Azrail akhirul mauta yang paling akhir daripada yang mati. Nah, kecuali yang tadi seperti khazanatu jahannam atau khazanatu al-jannah, para penunggu surga seperti al-hur, mereka tidak mati. Nah, Azrail mati. Azrail mati. Dia yang niup, tapi dia mati juga. Tapi bukan dengan tiupannya sendiri. Yang matikan adalah Allah. Matinya paling belakang dia itu Azrail. Matinya paling belakangan. Faidatun, faidah. Bermula ini itu faidah. Sabata fil asari, telah sahih dalam asar. Tasmiyatu, oleh penamaan malakil mauti akan malaikat kematian Azrail. Khilafan lima yadda'ihi, berbeda dengan apa yang menuduhnya akan ba'dul mukhalifina, oleh sebagian orang-orang yang menyalahi di zaman kita sekarang yang mengingkari malakul maut. Azrail adalah orang-orang Wahabi. Mereka mengingkari penamaan Azrail bagi malakul maut. Nauzubillah. Nah, penamaan Azrail ada dalam asar para ulama kita atau bahkan dari para sahabat Rasulullah. Faqad qala al-Hafidz as-Suyuti, maka telah berkata oleh Al-Hafidz as-Suyuti fi syarhihi, dalam syarahnya As-Suyuti ala Sahih Muslimin, atas Sahih Muslim. Imam As-Suyuti menulis syarah Sahih Muslim. Selain Al-Imam An-Nawawi, ada banyak para ulama lainnya menulis syarah Sahih Muslim. Was-Sindiyyu, dan juga oleh As-Sindi fi hasyiyatihi, dalam hasyiyahnya ada Sunanin Nasa'i, atas kitab Sunan An-Nasa'i. Berkata, warada, telah datang fi asarin, dalam satu asar, an Wahbin, dari Wahab ibn Munabbih, ismuhu, namanya Rasulul Mauti Azrailu, itu Azrail. Wa qala Fakhruddin Ar-Razi, dan telah berkata oleh Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi, tafsirnya, tafsir belakang kita itu, tafsir Al-Fakhrur Razi, yang dikenal dengan nama Mafatihul Ghaib, dikenal dengan namanya Tafsirul Kabir. Wasabata, dan telah sahih bil khabari, dengan khabar, dengan hadis, anna Azraila, sesungguhnya Azrail, huwa, bermula dia Azrail, malakul mauti, itu malaikat kematian. Wa kadzalika, dan seperti demikian pula qala al-Munawi, telah berkata oleh al-Munawi fi Faidul Qadir, dalam kitab Faidul Qadir. Wa sabata, dan telah sahih anna Azraila, sesungguhnya Azrail alaihi salamu malakul mauti, itu malaikat kematian. Al-maqtulu mayyitun bi ajalihi, bermula
Al-maqtulu seorang yang dibunuh, mayyitun itu mati ia bi ajalihi dengan ajalnya. Yang dimaksud bahwa tidak ada orang yang mati sebelum ajalnya. Ingat-ingat ini, karena ada perkataan berkembang di sebagian orang, kadang dikatakan ini orang mati belum ajalnya. Nah, itu ungkapan yang salah. Semua kematian itu adalah dengan ajalnya masing-masing. Atau dikatakan ada sebagian orang menyebutkan, wah ini orang mati bukan dengan ketentuannya, atau dikatakan menyalahi takdirnya, atau bahkan dikatakan belum waktunya, misalkan begitu. Nah, itu ungkapan-ungkapan semacam itu ungkapan-ungkapan yang tidak benar. Nah, maka dalam bait syair ini dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Wa mayyitun, dan seorang mayyit bi umrihi dengan umurnya, artinya telah sampai pada ajalnya. Man yuqtalu, siapa orang yang dibunuh, udah sampai segitu berarti umurnya, walaupun dia dibunuh masih muda, atau misalkan terjadi peristiwa suatu padanya yang secara zahir seakan dia masih jauh daripada kematiannya, tiba-tiba mati, ya berarti apa? Sudah sampai ajalnya. Wa ghairu hadza batilun la yuqbalu, wa ghairu hadza, dan selain ini batilun itu batil, la yuqbalu tidak diterima. Masya Allah, ini pelajaran penting ini, supaya kagak takut dengan, atau supaya jangan terlalu khawatir. Ya, kita harus takut makna khawatir karena kematian bisa setiap saat, sehingga kita harus mempersiapkan diri. Tapi demikian jangan kemudian bahwa orang sakit mesti mati, belum tentu. Ya, kayak di zaman kita sekarang ini, jadi seakan-akan orang kalau kena virus mati dah udah, harapan umurnya 15 hari doang. Termasuk juga keyakinan rusak mengatakan bahwa setiap orang yang bersentuhan dengan orang yang terpapar juga mesti kena. Kata-kata nggak bener gitu. Di mana dikatakan mesti kena? Dari mana? Kena tidak kena itu ditetapkan oleh Allah. Itulah mengapa Rasulullah sampai mengatakan la adwa wala tiyarah. Nggak ada penyakit itu dia menular dengan sendirinya, artinya bukan dengan ketetapan Allah. Nggak ada. Di zaman dahulu seperti Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, wali Allah. Beliau senantiasa duduk-duduk dengan orang-orang yang kesusahan, al-fuqara wal masakin, al-mardu, orang-orang yang sakit, bahkan diantaranya orang-orang yang berpenyakit menular, bahkan mencucikan pakaian mereka, melayani mereka, tidak menular. Mungkin ada sebagian orang yang terkena, tetapi bukan semata-mata oleh penyakitnya itu sendiri, tapi dengan ketentuan Allah. Ini yang harus kita pahami. Keyakinan ada yang sedikit bergeser, dan ini sebenarnya mengkhawatirkan. Gara-gara penyakit ini, semua orang akhirnya berkeyakinan, atau tidak sedikit orang kemudian dalam keyakinannya mesti kalau berdekat dengan orang yang terpapar, bersentuhan dengannya, mesti terkena.
Atau katakanlah yang tidak menerapkan protokol kesehatan pasti kena. Dari mana itu gitu itu? Omongan begitu itu seperti orang yang tidak punya akidah, seakan-akan tidak punya akidah. Jangan ngomong begitu. Wah, kena tidak kena itu ketentuan Allah. Semuanya dengan ketentuan Allah. Mati bukan semata-mata karena dia masih muda lantas mati karena dia penyakit anu. Ya emang udah sampai. Yang terbunuh pun bukan karena semata-mata dibunuh. Emang udah nyampe ajalnya. Wa mayyitun bi umrihi man yuqtal. Nah, itu mengatakan begitu. Wa ghairu hadza batinun la yuqbal. Ya tentu kita berusaha untuk ikhtiar. Termasuk misalkan mau pakai masker silakan. Tidak pakai masker kena denda 200.000, suruh nyapu di jalan. Resikonya itu. Nah, sebenarnya yang penting jangan sampai kemudian bergeser akidah itu. Jadi seakan-akan orang tidak lagi mempedulikan makna ketetapan Allah, sehingga ditetapkan begitu, ditetapkan oleh dia apa? Ini pasti kena. Kalau nggak begini kena. Kalau nggak begini kena. Di videonya itu begitu. Di videonya itu ketika disentuh sesuatu oleh orang yang terpapar, lantas orang menyentuh itu mesti kena. Kan gitu, merembet ke sono kemari, merembet. Itu seakan-akan apa? Seakan-akan itu orang membuat video seperti itu dan dihayalkan seperti itu pada orang banyak, orang menjadi bergeser akidahnya. Paham gak ini maksudnya? Masya Allah. Ada hadis, ini penting untuk kita pahami. Ada hadis sabda Rasulullah, innallaha law anzala ahatan minas sama sarafahallahu an umari al-masajid atau kama qala Rasulullah. Diriwayatkan oleh beberapa ulama yang makna hadis ini menyebutkan sungguhnya apabila Allah menurunkan suatu penyakit ke bumi ini atau kepada penduduk bumi ini, maka Allah akan memalingkannya an ummaril masajid, dari orang-orang yang meramaikan masjid. Yang dimaksud meramaikan masjid apa? Ya semacam ini namanya kita meramaikan masjid dalam ibadah, dalam zikir, dalam belajar. Ini masjid malah pada dikunci. Masjid pada dikunci. Masya Allah. Nah, ya silahkan membuat protokol kesehatan, tapi kemudian jangan bergeser akidah. Penting itu karena khawatir rusak akidah dengan meyakini bahwa penyakit itu menjadi menular dengan sendirinya, bukan dengan ketentuan Allah. Mesti kena. Nah, itu pemahaman rusak begitu itu. Baca. Wa mayyitun, dan seorang mayit bi umrihi ay bi qada'i ajalihi, artinya dengan habis ajalnya. Man yuqtalu, siapa orang yang dibunuh. Au yamutu biduni qatlin, atau mati man biduni qatlin, dengan tanpa pembunuhan. Ya pokoknya siapapun yang mati dengan sebab apapun kematiannya berarti sudah sampai ajalnya. Ya, karena sebab kematian itu bisa banyak. Asbabul manaya mukhtalifah. Jadi sebab-sebab kematian itu
bisa macam-macam. Wal mautu wahidun, tetapi hakikat kematian sama aja. Walaupun sebab-sebabnya itu bisa berbeda-beda. Artinya mautuhu, kematiannya orang yang mati, kainun itu ada fil waqtil ladzi, dalam waktu alladzi alimallahu ta'ala, yang telah mengetahui oleh Allah, fil azali, pada azal, wa qaddara, dan telah menetapkan oleh Allah, annahu, bahwa semuanya dia ajal, yakunu, terjadi. Wa mautuhu, dan matinya itu man, dan matinya itu man, hadza, bermula itu mautuhu, bermula ini mautuhu, hasilun, itu terhasilkan, bi'idamillah, dengan ditiadakan oleh Allah, di hayatihi, bagi kehidupannya atau bagi hidupnya. Fal ajalu, maka ajal, la yataghayyaru, tidak berubah, tidak berubah. Masya Allah. Yang muda ada yang mati duluan, ya banyak. Sebagaimana yang tua juga pada mati. Bahkan bayi-bayi banyak juga yang mati. Emang udah sampai umurnya segitu. Ini al-ajal la taghayyar. Faman alima, maka siapa orang alim Allah, telah mengetahui oleh Allah, annahu yamutu ghadan, sesungguhnya dia akan mati esok, bi ajalihi, dengan ajalnya. Fayastahilu ayyamutal yawma, maka mustahil bahwa dia akan mati hari ini, la bi ajalihi, yang bukan dengan ajalnya. Li'annahu yuaddi ila nisbatil ajzi ila Allah ta'ala, karena demikian itu perubahan ajal menyebabkan kepada menyandarkan kelemahan kepada Allah, an ihya'i 'abdihi ilal ghadi, dari menghidupkan hambanya sampai besok. Nggak ada, kalau Allah sudah menetapkan umurnya bagi orang tersebut akan mati besok, ya nggak bakalan mati sekarang. Kalau ternyata mati sekarang, ya berarti begitu Allah lemah namanya. Mustahil demikian. Ada kisah yang menarik. Dulu di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman itu orang kalau mau didatangi oleh malaikat maut, malaikatnya itu kelihatan membentuk. Gitu. Membentuk. Ada orang duduk ngumpul di majelis Nabi Sulaiman. Datanglah ini malaikat maut. Malaikat maut ngeliatin orang itu, dilihatin sama dia. Heran. Itu penglihatan heran. Gitu. Ini malaikat. Akhirnya orang itu tanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, itu siapa yang ngeliatin saya? Ngeliatin saya kayaknya tegas betul ngeliatin saya. Lalu kata Nabi Sulaiman apa? Dia malaikat maut. Oh, dia malaikat maut ngeliatin kamu katanya. Nah orang ini kaget. Lalu kata orang ini, wahai Nabi Allah, pindahkan saya ke India. Itu jauh dari tempat Nabi Sulaiman. Ya, kurang lebih tempatnya di wilayah Quds dari Palestina. Ya kurang lebih waktu itu kerajaannya di wilayah itu. Ya kerajaan Nabi Sulaiman menyeluruh ke seluruh dunia ini. Pindahkan saya ke India katanya. Suruh angin sampai pindahkan saya. Jauhkan saya dari orang ini katanya. Jauhkan saya dari orang ini. Iya kata Nabi Sulaiman. Kemudian apa? Disuruh angin suruh pindahin ke India. Rupa-rupanya ini malaikat heran. Justru herannya itu ketika dia mau mencabut ruhnya, kok ada di sini? Padahal tertulisnya ini orang harusnya ada di India. Ini orang harusnya ada di India, dicabutnya matinya di India. Tapi herannya ada di hadapan Nabi Sulaiman, jauh dari India. Itu malaikat heran melihatin. Kok ada di sini ini orang? Kok ada di sini ini orang gitu begitu. Tahu-tahu ini orang minta dipindahin ke India sama Nabi Sulaiman. Disuruhlah angin dipindahin ke India. Oh, udah sampai di India, baru malaikat dia nggak heran lagi. Oh, sekarang udah nyampe di India loh. Dicabut, pas sampai di India dicabut, mati.
Jadi malaikat ngeliatin heran, dia kok ada di sini sih, katanya di India ini mau dicabutnya, matinya di India, kok ada di sini. Seperti itu ada kisah nyata itu, kejadian begitu itu di zaman Nabi Sulaiman. Jadi bisa aja orangnya orang Riau, ketetapannya matinya Masjidil Haram, gitu, di depan Ka'bah misalkan, entah keinjak-injak orang atau bagaimana. Iya, apa di Masjid Nabawi itu, di Raudhah itu, mati di situ, lagi sujud, misalkan orangnya orang Riau, bisa nggak begitu? Bisa, entah matinya apa keinjak orang-orang yang besar-besar badannya. Ya pokoknya mati emang udah sampai ajalnya, udah begitu. Udah. Jadi nggak usah dikhawatirin mati, nggak usah dikhawatirin mati bakal datang, santai aja. Gitu. Santai aja, mati bakal datang. Dikejar apa namanya istilahnya itu, ya dikejar tidak diraih, dideketin tidak menjauh. Gitu. Nah, maksudnya apa ya, masing-masing orang. Wasyadza dan telah asing, artinya telah sesat. Aktsaru mutaqaddimi al-mu'tazilati, kebanyakan orang-orang terdahulu dari kaum Mu'tazilah fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah. Fadallu, maka telah menjadi sesat oleh mereka. Mukhalifina, hanya menyalahi oleh mereka an-nusus asy-syar'iyyati, akan nas syara'. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa likulli ummatin ajal. Nih, tetap apa namanya, telah sahih ditetapkan setiap manusia itu punya ajalnya masing-masing. Bahkan disebutkan dalam firman Allah ini, wa likulli ummatin ajal. Setiap orang itu, setiap umat itu punya ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang oleh ajal mereka, la yastakhiruna, tidak dapat mengakhirkan oleh mereka, sa'atan, akan satu saat, wala yastaqdimun, dan tidak juga untuk mendahulukan. Kalau belum datang ajalnya, minum baygon 3 botol juga bakalan mati. Nggak bakalan mati. Iya, kalau belum ajalnya. Tapi kalau sudah ajalnya, kejatuhan pulpen, bisa mati. Semuanya sebab kematian macam-macam, dan ajalnya telah ditetapkan. Fal muwafiqu lil ayati, maka yang sesuai lil ayati bagi ayat, walladzi alaihi ahlul haqqi, dialah yang di atasnya oleh ahlul haqq, kelompok yang benar, jami'an, seluruh mereka. Ahlul haq itu tadi penjelasannya di atas tadi, bahwa setiap yang bernyawa itu telah ditetapkan ketentuan ajalnya oleh Allah. Wa ghairu hadzal i'tiqadi, dan selain ini keyakinan, fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah, la yashihu, tidak benar, bal batilun, bahkan batil, mu'aridun lin nususi syar'iyyati, menyalahi akan nas syara', wa ijma'il ummati, dan ijma' umat. Wa kullu ma kana kadzalika, dan setiap apa yang ada demikian itu, mu'aridun lin nusus syar'iyyah, fa huwa mardudun, maka dia tertolak, la yuqbalu, tidak diterima, min qailihi, dari orang yang mengatakannya. Masya Allah. Ada banyak anak-anak bayi yang mati sebelum engkongnya. Ada nggak? Ada. Ada orang stroke
ditungguin udah payah kagak mati-mati, tahu-tahu yang nungguin mati duluan. Ada gitu? Ada. Yang nungguin sehat, tahu-tahu apa? Yang sehat mati duluan. Yang ditungguin itu stroke, lama banget kagak mati-mati nih orang. Yang nungguin stres mati. Yang nungguin stres sampai mati dia. Masya Allah. Yang jelas semua ajal adalah telah ditetapkan oleh Allah semuanya, tidak dirubah oleh apapun, oleh siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah.